Beata Elizabeth dari Roite, pelindung kongregasi OSF Sibolga. Dipikat oleh Allah. Seorang teolog termasyhur dari Ordo Fransiskan melihat seorang gadis kecil berlutut di sebuah kapel. Tangannya terkatup dan dengan mata bersinar ia memandang sebuah salib. Tiba-tiba teolog ini menyadari bahwa seluruh ilmu pengetahuannya dalam bidang teologi tidak sebanding dengan keterpikatan hati gadis yang sesederhana ini. Siapakah Allah? Sedangkan gadis ini dipikat oleh Allah dengan cara sederhana ini. Gadis dipikat oleh Allah itu adalah Elizabeth yang kecil dari keluarga penenun Asler di kota Walse di daerah Oberschwaben, Jerman Selatan. Gadis ini lahir tanggal 25 November 1386. Dialah yang memulai sejarah biara OSF Roite yang sampai saat ini disebut beta yang baik. Ayahnya, Johannes Asler, seorang penenun kain yang mempunyai peran penting dan dihormati. Ibunya, Anna, membina anak-anaknya secara rohani dalam keluarga. Sebuah harta yang bernilai. Ada seorang yang berperan dalam hidupnya Elizabeth sejak kecilnya, yaitu Konrad Kugelin, seorang imam anggota Ordo Santo Agustinus. Ia melihat dan merasakan lebih dari orang lain bahwa dalam diri anak yang suci murni ini ada kecerdasan spiritual yang mau dipikat oleh Allah. Dia mendampingi Elizabeth sampai akhir hidupnya sebagai pendamping rohani dan bapa pengakuan. Pastor Konrad Kugelin juga yang menulis riwayat hidup Elizabeth. Usia 14 tahun, Elizabeth sudah menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus. Ayahnya ingin menikahkan Elizabeth dengan pria pilihannya, tetapi Elizabeth menolak dan akhirnya meninggalkan rumah orang tuanya tanpa izin. Pastor Konrad Kugelin membawa Elizabeth ke rumah seorang anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus yang sudah lanjut usianya dan tinggal sendirian. Permulaan di Roite tahun 1403. Elizabeth menang dalam pergulatan hidupnya. Pengalaman mati raga ini menguatkan jiwanya. Pastor Konrad Kugelin memikirkan untuk menyatukan para wanita Ordo ketiga Santo Fransiskus yang hidup tersebar di kota Walse sebagai biarawati, agar dengan hidup bersama mereka saling mendukung dan hidup sesuai dengan panggilan mereka. Sebuah biara kecil dibangun di atas sebuah bukit sebelah gereja desa Roite, 5 km jauhnya dari kota Walse. Elizabeth bersama 4 suster lainnya hidup secara sembunyi dalam kemiskinan Injili. Setiap suster diserahkan tugas tertentu. Sebagai pemimpin, 2 lagi pengemis, dan Elizabeth bertugas di dapur. Elizabeth menerima pesan dalam satu penglihatan untuk hidup tanpa makan lagi. Selama 12 tahun terakhir, Elizabeth hidup dari komune suci saja. Yesus, izinkanlah saya agar kurasakan penderitaanmu. Ya Yesus, janganlah enggan mendekati saya, ataukah engkau enggan mendekati diriku. Berikanlah agar aku lebih dalam memahami penderitaanmu, dan biarkanlah aku merasakan penderitaanmu sejauh mungkin. Saya tahu bahwa di antara manusia tidak ada seorang pun sanggup memahami penderitaanmu secara rohani. Tetapi pada hari kiamat, semua itu akan menjadi nyata.
Elizabeth menjadi seorang mistikus penderitaan. Jalannya mengikuti Yesus merupakan keikutsertaan dalam penderitaan Yesus. Kalau Elizabeth memikul kayu di dapur, ia mengingat Yesus yang memikul salib ke Kalvari. Ia membayangkan Yesus disangkal, dikhianati, diejek, sehingga dengan segala perasaan hatinya, ia ikut menderita bersama Yesus. Ia tidak hanya merasakan, tetapi sungguh-sungguh menderita bersama Yesus, seperti lumpuh dan mengalami rasa sakit yang hebat, bahkan harus berbaring di tempat tidur. Permintaan Elizabeth untuk ikut mengalami penderitaan Yesus dikabulkan. Sebelah kiri tubuhnya terluka dan mengalir darah. Pada tangan dan kakinya ada lubang seperti ditembusi paku. Juga pada kepalanya ada luka-luka seperti sebuah mahkota duri. Seluruh tubuhnya mulai dari ubun-ubun sampai tumit kaki penuh dengan keringat darah. Seolah-olah ia dipukuli dengan cambuk seperti Yesus. Pada masa puasa dan setiap hari Jumat, luka-luka terbuka kembali dan berdarah. Segala pengalaman ini membuat Elizabeth dengan Fransiskus yang juga menerima 5 luka Yesus atau stigmata. Elizabeth wafat tanggal 25 November 1420, tepat hari ulang tahunnya yang ke-34. Elizabeth meninggal dunia di biara Roite. Pada malam sebelumnya, Elizabeth meminta supaya Kugelin bapak pengakuannya dipanggil. Sepanjang malam beliau tinggal bersama Elizabeth atas permintaannya. Ia membaca kisah sengsara Yesus. Para suster pun mengelilingi tempat tidurnya. Seluruh hidup Elizabeth menjadi proses kematian dan wafatnya menjadi kepenuhan. Beta Elizabeth yang baik. Para peziarah datang ke makamnya memberi gelar beta yang baik karena banyak mukjizat terjadi dan doa-doa dikabulkan. Beta yang baik dialami banyak orang di sekitarnya. Dari luar ia sederhana, tidak menonjol, tidak tampil dengan hasil kerja yang cemerlang. Ia mampu menumbuhkan bunga-bunga yang sangat indah, mempersatukan yang sulit bersatu, hidup dalam klausura seperti pertapa, tetapi hatinya terbuka untuk seluruh dunia. Sesudah lebih 300 tahun wafatnya, tanggal 19 Juli 1766, dirayakan pengangkatannya sebagai beata. Setiap tanggal 25 November, hari ulang tahun dan wafatnya, banyak orang berziarah ke makam Elizabeth di Roite. Mereka berdoa, menangis, mencari penghiburan dan berkat, menimba harapan baru, dan membawa pulang kebaikan hati Elizabeth dan mengembangkannya sendiri. Hantarlah kami kepada Allah, oh Elizabeth yang baik, yang sedang berziarah di dunia ini. Barang siapa menjalankan hidupnya seperti engkau, menjadi berkat bagi sesama.